Sebelumnya saya ucapkan salam hormat. Saya membuat video ini untuk menjelaskan bagi yang bertanya mengenai mesin paku, karena banyak yang tanya mesin paku akhir-akhir ini. Mesin paku itu seperti ini. Nah, ini adalah mesin paku. Belakangan ini mungkin 10 tahun lebih mesin paku lebih banyak dibuat di Cina. Dulu masih ada dari orang beli dari Eropa, dari Taiwan, dari Korea, Jepang mungkin. Tetapi karena teknologi ini sudah teknologi lama, dari sisi kualitas dan dari sisi harga sudah sulit untuk melawan harga mesin dari Cina. Jadi secara kualitas mesin dari Cina sudah oke, sehingga tidak ada lagi pembaruan teknologi terlalu tinggi untuk produksi paku ini dari luar Cina, sehingga mesin paku ini saat ini kebanyakan orang beli dari Cina dan marketnya dikuasai oleh Cina karena harga lebih murah. Mesin paku ini juga diproduksi oleh Eropa, walaupun mungkin di Indonesia jarang, mungkin hampir tidak ada yang beli, tetapi masih ada sih, tapi harganya mahal. Proses produksinya sendiri adalah seperti ini. Ini kayaknya di daerah mungkin Pakistan, India, daerah Timur Tengah kalau lihat barangnya. Memang sih produksi paku ini umumnya adalah industri sederhana kalau untuk di Timur Tengah. Jadi ini adalah bisnis kecil dengan keuntungan yang amat minim. Pabriknya aja bisa dilihat ala kadarnya. Tapi pabrik besar juga ada di Eropa karena harganya bagus, tapi kalau di Asia sama di Timur Tengah sulit. Nah, ini adalah demo aja fabrikasi mesin dari Cina. Kemudian mereka lagi setel-setel, menunjukkan caranya. Ini untuk setel-setel, mereka setting-setting untuk wire-nya untuk bisa masuk. Ini adalah home industri mungkin. Mesin paku umumnya modelnya hampir sama semua. Nail making technological process flowchart. And shape nails. The machines adapts plunger type structure so as to ensure the feature such as high speed, low noise, and less impact. Especially, it can make the quality of oil within nail. Untuk mereka, untuk decoilernya. Jadi kalau kita lihat di sini, bentar, tadi di menit beberapa ya, ini beda, ini bukan pabrik paku, ini gudangnya pembuat mesin paku. Sedangkan kalau pabriknya sendiri tidak seindah itu, pabriknya sendiri seperti ini mungkin. Pabriknya mungkin seperti ini aja, kotor-kotor begini. Nail cutter grinder, carbine. Nah, ini adalah untuk mengasah pisaunya. Jadi mesin pabrik paku akan butuh hal-hal seperti ini, mesin untuk asah pisau
supaya untuk meruncingkan ujung pisau sama untuk motong untuk meruncingkan pisaunya mesin paku, dice-nya, sama untuk motong pakunya. Kalau tumpul kan nggak bisa diruncingkan, nggak bisa dipotong. Jadi untuk meruncingkan mata potongnya. Nah ini untuk ini masih baru, ini saya kurang tahu ini untuk apa. Ini untuk bikin paku yang untuk ditembak otomatis, bikin rollnya, bikin magasinnya ini. Di Indonesia jarang ada. Nah, mesin paku ini ada macam-macam tipenya. Setiap tipe itu punya maksimum diameter sama minimum diameter, maksimum panjang sama minimum panjangnya. Setiap mesin beda-beda. Mesin besar nggak bisa bikin kecil, mesin kecil nggak bisa bikin yang besar. Nah, ini untuk meluruskan kawat. Ini untuk meluruskan kawat, sama mungkin ini mesin paku juga yang tapi model tertutup. Nah begitu. Nah ini untuk ini kita kalau mau bikin paku, kawatnya itu kan ukurannya, kita beli bahan baku mungkin misalkan tebalnya 3 mili atau 4 mili. Nah kalau 4 mili kita mau jadikan diameternya 3 mili, itu harus di drawing dulu. Ini namanya mesin drawing. Satu drum ini dia bisa narik, diodot, cerita bahasa Jawanya diodot, ditarik supaya menjadi diameter 4 mili menjadi 3 mili. Satu drum ini adalah satu kali tarik cuma bisa 10-20%. Jadi kalau kawat 4 mili, misalkan di sini 4 mili mau dijadikan 3 mili di sini nggak bisa. Harus beberapa kali, harus punya beberapa drum ini. Jadi turun 10-20%, turun sampai 10 ditarik. Dibesarkan nggak bisa, kawat hanya bisa dikecilkan. Ini untuk drum untuk wire drawingnya tuh seperti ini. Which is suitable to draw and pour all sorts of flow, made and hard linear carbon steel and countermeasures. Jadi dia tuh narik dari kawat besar ke kecil gitu. Kemudian baru dijadikan paku. Nah, ini mesin yang lebih canggih dari Eropa, tapi nggak cocok. Harga jual paku nggak nutut kalau di Indonesia. Ini juga Enkurol ini produsen dari Eropa, dari Denmark ini kan. Ini terlalu canggih untuk kita, sedangkan di sini dengan mesin sederhana aja belum tentu untung. Nah ini penjelasannya untuk prosesnya paku. Jadi ini adalah mesin pakunya. Kemudian ini adalah mesin untuk mencuci paku yang berkarat. Jadi digulung di sini, diputar di sini, diputar di drum ini. Di dalam dikasih serbuk gergaji. Jadi pakunya itu digosok supaya mengkilat lagi. Ini alat untuk mencuci paku. Alatnya juga sebenarnya nggak terlalu istimewa, cuman digulung begitu aja, diputar begitu aja dengan serbuk gergaji. Mesin pakunya sendiri, karena tadi saya sudah bilang bahwa market leadernya adalah Wuxi Senda. Nah tadi Wuxi Senda. Untuk harganya dari Wuxi Senda sendiri itu beberapa tahun lalu, ini kalau lihat filenya ini modifikasinya di tahun 2014, tapi saya dapatnya mungkin update-nya terakhir itu 5-6 tahun yang lalu. Ini adalah datanya. Ini adalah data dari Wuxi Senda. Jadi kalau mau menghubungi bisa langsung menghubungi Wuxi Senda, ini nggak ada masalah. Ini tabel harga 5-6 tahun lalu. Jadi semestinya harga sudah
naik sekarang. Tapi kita patokan nggak apa-apa lah, mungkin naik nggak banyak, mungkin naik 20% saya juga nggak tahu, saya belum update lagi. Kalau kita lihat ini tipe paling kecil ini harganya 3.000 US dollar ini, harga mesinnya di sana, belum dikirim ke sini. Itu dia diameternya maksimum 1,6, jadi dia nggak bisa memproses di atas 1,6 mili, minimal 0,9 mili, jadi dia nggak bisa memproses di bawah 0,9, maksimumnya 25 mili, minimumnya 9 mili, nggak bisa di atas atau di bawahnya ini. Menurut tabel brosurnya kapasitas produksinya 450 biji per menit, powernya 1,5 kW. Yang umum dipakai di Indonesia adalah yang tipe 4C ini. Tipe 4C ini maksimum diameternya kawat yang bisa diproses 4,5 mili, jadi dia nggak bisa memproses, nggak bisa memproduksi di atas ini, nggak bisa masuk kawatnya. Sedangkan paling kecil dia adalah 2,8, jadi tadi kalau yang ini bisa sampai 0,9, ini minimum 2,8, jadi kawat yang lebih kecil dari diameter 2,8 nggak bisa masuk. Sebaliknya lebih besar dari ini juga nggak bisa diproses gitu loh. Maksimumnya juga begitu, dia maksimumnya panjangnya 100 mili 10 cm, dia paling kecil 50 mili, nggak bisa di bawahnya ini, panjang pakunya nggak bisa di bawah 5 cm. Dia kapasitasnya tertulis di sini 280 piece per menit dengan powernya 4 kW. Nah, jadi itu masing-masing itu punya range-nya sendiri-sendiri, jadi ada minimum, maksimum, maksimumnya masing-masing. Kemudian untuk decoiler, jadi coilnya ditaruh sini, nanti muter ditarik sendiri ke mesin, kawat coilnya, kawat rollnya itu ditaruh di sini, itu harganya ini. Kemudian ini mesin untuk cuci, ya, dengan kapasitasnya lebih besar, drum kecil, drum tengah, drum makin besar, itu harganya ini. Kemudian ini mesin untuk nail cutter grinder, jadi pemotong untuk mengasah, mesin asah pisau potongnya paku, itu harganya ini. Dan ini adalah spare partnya pisau potongnya yang ini, jadi dia jualnya per 50 biji 65 US dollar per set. Nah, kalau kita lihat harganya sekarang, misalkan tipe yang ini, tipe yang 4C ini, tipe 4C ini, harga di sana 4-5 tahun lalu, belum update, adalah 5.500 US dollar. Ya. Kita kalau hitung 5.500 US dollar dikali dolar 15.600, harga mesinnya 85 sampai 86 juta di sana. Kemudian untuk biaya masuk ke Indonesia, kita lihat volumenya ini, itu adalah, kalau lihat volumenya ini adalah 2,13 meter dikali 1,56 meter dikali 1,58 meter, berarti totalnya 5 kubik. Tetapi kita spare karena mungkin boxnya lebih gede, nanti dihitung sama forwarder via ekspedisi, kita anggap aja 6 kubik. 6 kubik itu adalah pasarannya, bisa Bapak cek, Bapak atau Ibu cek sendiri, itu kita anggap pasarannya 7,5 sampai 10 juta lebih, tergantung kondisi. Jadi kita tahu sendiri impor di Indonesia itu kondisinya tidak selalu enak, ya kan, kadang-kadang juga
ada lampu merah, ada pemeriksaan, ada ini, ada permasalahan ini, dan memang ada sengaja dipersulit atau bagaimana akhir-akhir ini. Kita harus mencadangkan 10 juta per kubik. Bapak Ibu bisa cek di forwarder di Jakarta. 10 juta per kubik itu dikali tadi 6 kubik, biaya untuk mendatangkan mesin tadi itu adalah 60 juta. Harus dicadangkan uang 60 juta. Semoga berkurang bisa 50-an juta, tetapi harus mencadangkan 60 juta. Sebab kadang-kala ada masalah, dipermasalahkan begini begitu, nanti di sana minta uang. Kalau nggak dikasih uang, nggak keluar barangnya dari pelabuhan. Jadi harus dicadangkan uang 60 juta, kira-kira lah. Jadi 60 juta tadi ditambah 86 juta, harga mesinnya adalah 146 juta. Di tabel yang saya kirimkan untuk harga mesin ini, yang 4C adalah ini 4C, model 4C ini, model 4C, harganya 150 juta. Jadi dengan modal untuk memasukkannya itu 146 juta kira-kira, dengan harga jual 150 juta, sebetulnya nanti kalau ditambah masalah di pengiriman dari Jakarta ke daerah dan lain-lain habis sih. Jadi sebetulnya ini tidak bisa mempersiapkan tim untuk membantu maintenance, repair, training, dan lain-lain, nggak ada sisanya soalnya. Jadi nggak bisa. Jadi mesin ini sifatnya adalah beli putus, belajar sendiri, setting sendiri, atur-atur sendiri. Sebab memang sulit gitu. Mesin ini memang sulit. Saya sendiri basic saya yang utama adalah membuat mesin paving dan batako. Ini desain saya sendiri. Jadi ini produksi mesin saya sendiri. Ini produksi sendiri. Workshop saya di sini. Ini adalah workshop saya. Di mesin yang kami produksi sendiri ini tentu saja saya bisa mempersiapkan tim untuk membantu training, maintenance, untuk selalu ready untuk repair dan lain-lain. Karena memang ini basic saya, ada profit cukup untuk after sales service. Sedangkan di dunia mesin paku ini nggak bisa. Bukannya kenapa nggak bisa dijual di atas ini, karena memang bisnis ini berat sekali bagi produsen paku sendiri, juga berat sekali. Dan mari kita, nah orang sering tanya kepada saya, terus bahannya bagaimana, belinya di mana? Ya karena ini sebetulnya nggak ada sisanya ya, bukan urusan saya semestinya untuk, maksudnya saya nggak bisa ikut campur dalam urusan, sulit mau ikut campur untuk urusan cari bahan dan lain-lain, karena ini memang barang ini berat sekali. Untuk bisnis ini berat sekali, baik bisnis jual mesinnya maupun untuk bisnis pakunya juga berat sekali gitu loh. Untuk paku mes bahannya, Bapak Ibu bisa coba cek ke Krakatau Steel. Saya pernah bertemu dengan sales marketingnya, mereka ada. Tetapi sekualitas apa kawat pakunya saya nggak tahu.
Sebab setahu saya di Indonesia kualitas kawat paku tidak begitu bagus dibandingkan kawat paku di Cina. Kemudian juga bisa tanya ke Gunawan Steel, apakah Gunawan Steel ada, sebab di dalam katalog online-nya mereka nggak tulis, sebab mereka males sebetulnya jual wire rod ini, karena barangnya ini murah sekali gitu loh. Bukan murah sih, nggak ada untungnya mungkin ya untuk jualan wire rod. Setahu saya mereka akhirnya memproses itu untuk kawat ram, untuk wire mesh. Daripada jual wire rod, mereka lebih senang jual wire mesh. Jadi mereka ada import, mungkin ada produksi sendiri mungkin, tetapi pokoknya mau beli kawat paku tuh nggak gampang lah, agak ruwet gitu loh. Dari sisi harga, dari sisi macam-macam lah ruwet. Setahu saya. Saya coba cari juga di internet, ada yang jual. Ini dia posting di tahun 2021, dia posting September 2021, jadi setahun lalu kira-kira. Dia posting di jual kawat paku. Saya nggak tahu dia ini produsen kawat paku atau cuma trader atau cuma importir. Mungkin kawat pakunya import, saya juga nggak tahu. Dia jual 1.220.000 per, ini dia tulis di sini, satu roll 100 kilo. Harga tertera adalah per 100 kilo satu roll. Satu roll ini 100 kilo, satu berarti 1 kilonya adalah 12.200. Harga 1 kilo bahan kawat untuk paku, diameternya terserah, bisa dipilih. Nah, ini update harga yang saya juga cari di internet, 15 Desember. Ini jual paku kayu, sudah jual pakunya ini, 2022. Dia ukuran 6 inch atau 15 cm, dia jual harga 300 lebih, 369. Kalau kita hitung 369.000, ya kan? Satu dus isi 30 kilo, dibagi 30 kilo. Berarti 1 kilo dia jual 12.300 rupiah per kilo berupa paku. Kawatnya 12.200. Berarti kalau kita hitung dari ini cuma untung 100 rupiah. Ya, apa iya kita mau bisnis ini gitu loh. Nah, kalau kita untung 100 rupiah misalkan ini ya, dari ini kita cek dari yang data yang saya cari-cari di internet ini. Kalau misalkan 100 rupiah, sedangkan mesin pakunya ini, misalkan kita pakai yang 4C, dia bisa produksi 260 biji per menit. Ya, kita coba hitung. Dia produksi 260 biji per menit. Dikali 1 menit, 1 jam 60 menit, dikali 60. Produksi 15.600 biji paku per jam. Sedangkan tadi isinya tadi 30 kilo. Kita coba cari di internet isi paku per dus. Atau ini berapa kilo paku dalam satu dus. Nah, ini nggak bisa nih. Ini kalau yang 3 cm, satu dus isi 100 buah. Nah, ini kalau paku 10 cm per dus isi 30 kilo, ya kan?
Satu dus isi 30 kilo. Iya, tadi orang itu jual 30 kilo. 1 jam produksi 15.600. Tadi saya pernah cari sih, saya sudah cari di internet. Paku beton. Nah, ini paku beton itu satu dus 1 kilo kira-kira 2.700, maaf, 1 kilonya 270 buah. Berarti ini dibagi 270, berarti 1 jam memproses 57 kilo. Jadi 1 jam itu akan memproses 57 kilo paku, kan? Dikali 1 kilonya untung 100 rupiah, berarti 1 jam untung 5.700 rupiah. Dikali 8 jam kerja, 1 hari produksi untung 46.000 rupiah. Dikali 24 hari kerja, 1 bulan untung 1 juta rupiah lebih. Itu kalau itu ikut itu, ya mungkin enggak lah, mungkin bisa untung 2 sampai 3 atau 4 atau 5 juta, saya enggak tahu, tapi enggak nutut. Dengan keuntungan 4 sampai 5 juta mesin ini, kalau ada apa-apa, belum nanti untuk perhitungan dice-nya dan bayar listrik, bayar pegawai, nanti ngeponkan ke toko nggak dibayar, rata masalah tagihan dan lain-lain. Berat sekali bisnis ini. Kalahnya adalah paku impor. Sebab kayak begini ini, harga update seperti ini kayaknya mungkin ya, saya nggak tahu, mungkin PT apa ini, PT Meta Riau Putria Putra ini bukan produsen, dia tuh importir. Jadi ini paku impor dari Cina, harga lebih murah, kualitas pakunya lebih bagus, besinya lebih bagus, lebih kuat, dipukul lebih tidak bengkong dibandingkan bahan kawat paku Indonesia. Tapi untuk tahunnya saya juga nggak tahu apakah dia itu importir, apakah dia bikin sendiri. Dia juga nggak jauh-jauh nih di Sidoarjo. Bagaimanapun juga harga ini berat dilawan. Dia sendiri mungkin juga nggak seneng-seneng bikin paku. Tapi ya saya nggak tahu ya. Jadi ini penjelasannya. Selanjutnya nanti dari sini kan selanjutnya bisa Bapak Ibu memiliki pertimbangan sendiri, apakah akan bisnis paku, apakah hanya karena sebagian adalah ada pengadaan mesin paku, dan sedangkan yang mengadakan, yang mencari mesin paku ini cara berhitungnya bagaimana saya juga kurang tahu. Saya sendiri juga sudah tanya banyak orang yang sudah produksi paku, rata-rata memang ya nggak salah, bisnis paku ini sulit sekali. Terima kasih, ini demikian penjelasan saya. Selanjutnya penjelasan saya ini mungkin salah, saya juga nggak tahu. Karena sejak saya mempelajari dan mengimport mesin paku ini, nggak prospek gitu loh. Berat sekali bisnis ini, beda dengan mesin paving, batako, kanstin, untuk pencucian pasir, mesin pencucian pasir, mesin lain itu agak, itu untungnya rata-rata di atas 30%. Kalau ini untungnya berat sekali. Demikian Bapak Ibu, salam sejahtera, salam hormat, terima kasih.